Shalom bagi kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita menyatukan hati pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan hikmat bagi kami melalui kuasa Roh Kudus untuk dapat memahami firman yang akan kami renungkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Jumat 5 Juli 2024 tertulis di dalam Lukas 19 ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Saudara-saudara yang kekasih, kita mungkin pernah mendengar dan sering mendengar cerita tentang Zakius, adalah seorang pemungut cukai dan seorang yang kaya. Namun karena jabatan tersebut ia dibenci oleh rakyat dan pemimpin Yahudi saat itu. Dalam menjalankan tugas sebagai pemungut cukai, dia diberikan satu julukan pengkhianat bangsa karena bekerja sama dengan penjajah Romawi. Selain pengkhianat, ia juga diberikan satu sebutan dengan penipu karena menarik pajak lebih daripada yang semestinya. Dengan kondisi inilah hal yang wajar jika dia mengalami keterasingan sosial dan jiwanya, dan akhirnya ia merasakan suatu kekosongan dalam hidupnya. Ketika dia mendengarkan tentang Yesus banyak melakukan mukjizat datang ke kota Yeriko, membuat hatinya terdorong untuk berjumpa, menemui, melihat Yesus. Namun dia memiliki kendala, badannya pendek sehingga tidak bisa seperti orang yang lain, orang banyak yang dapat dengan mudah melihat Yesus. Akhirnya ia memanjat satu pohon ara dan melihat Yesus. Orang banyak bersungut-sungut, namun Zakius sangat gembira karena melihat sesuatu yang berharga darinya. Di mana Yesus melihat bagaimana keberadaan Zakius dan mengajak, menawarkan supaya Zakius dapat menerima Yesus di rumahnya. Sikap Zakius ini menunjukkan kesungguhannya atas kebaikan Yesus. Ia kemudian mengumumkan bahwa ia mau berubah dan bertobat serta berpaling ke jalan yang benar. Pernyataan Zakius ini menandakan bahwa harta dunia hanya sementara, sedangkan beriman kepada Tuhan adalah hal yang paling utama. Ia menganggap harta yang melimpah bukan tolak ukur untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Ia menganggap bahwa kebahagiaan tersebut dapat hadir ketika kita mau mengenal dan memahami serta percaya kepada Tuhan dengan sebenar-benarnya. Dalam kisah ini dikatakan bahwa kepercayaan Zakius ini telah membawanya pada keselamatan atas dirinya dan seisi rumahnya. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara kekasih? Apakah kita dapat melihat hidup kita seperti Zakius? Atau di dalam hidup kita sering kita berpijak atau memposisikan kita untuk berbahagia ketika kita hidup di dalam keterasingan oleh karena perbuatan-perbuatan dosa yang menguntungkan hidup kita. Nah, hal inilah saudara-saudara yang menjadikan hidup kita jauh daripada sukacita, kedamaian, dan rasa puas di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita belajar dari Zakius ini, mari untuk datang kepada Yesus, memiliki satu kerinduan. Dan ketika kita mengundang Yesus di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah perjalanan pekerjaan kita, pasti disitulah Tuhan akan memberikan solusi dan jawaban kepada hidup kita. Mari kita terima Yesus sebagai juru selamat. Mari kita selalu berusaha untuk mendatangkan Yesus sebagai juru selamat hidup kita. Sehingga apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, atau apapun yang akan kita terima risiko dari ketika kita bertobat atau kembali ke jalan Tuhan. Namun saudara-saudara, Yesus akan memberikan yang lebih baik dalam hidup kita. Percayalah saudara-saudara, mari kita undang Yesus di dalam hidup kita. Dan kita mau mengikut Yesus
berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus, pasti kita akan menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesaksian firman-Mu hari ini. Biarlah kami mau ya Tuhan menerima Engkau, mengundang Engkau di rumah kami, di dalam hati hidup kami, supaya Engkau ya Tuhan memimpin, dan kami percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik, lain daripada lain seperti yang kami rasakan ketika kami jauh daripada Engkau. Terimalah kami ya Tuhan, berkati hidup kami. Amin.